Saya guru kelas 3 SD di SDN 5 Dungalio. Nah, pada video kali ini saya akan memperkenalkan atau membahas tentang pembelajaran diferensiasi. Nah, sebelum itu kita akan mempelajari dulu atau membahas dulu terkait pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang dikembangkan untuk merespon kebutuhan murid dalam belajar yang bisa berbeda-beda meliputi kesiapan belajar, yang kedua minat, kemudian potensi atau gaya belajar. Next watching video dimana sebelum memulai pembelajaran setiap pagi atau siang ataupun sampai pulang itu saya selalu memberikan ice breaking berupa tepukan, nyanyian dan lain sebagainya supaya siswa pada saat menerima materi pembelajaran itu tidak akan merasa bosan di dalam kelas. Nah, sahabat guru, ini adalah proses pembelajaran diferensiasi di dalam kelas, di mana siswa diajarkan untuk belajar sambil bernyanyi dan lain sebagainya supaya kelas terlihat aktif. Setelah lagunya berhenti, siswa yang memegang spidol akan menjawab pertanyaan yang akan dipaparkan oleh guru, kemudian diisi di dalam tabel dengan menggunakan kertas origami. Coba kita dengarkan keseruannya. Bapak Ibu guru hebat, setelah siswa menulis di papan tulis, kemudian siswa diarahkan untuk mengambil salah satu kertas origami untuk ditulis di buku. Dan di dalam kertas origami itu terdapat bilangan-bilangan yang akan mereka gunting dan tempel di buku. Nah, ada juga pada materi operasi hitung pada penjumlahan di mana siswa dibagi menjadi 3 kelompok, kemudian mereka berlomba untuk menyelesaikan tugas masing-masing. Setelah masing-masing kelompok berlomba, kemudian guru akan memastikan jawabannya benar atau salah dan akan dijelaskan pada siswa setelah lomba selesai. Pembelajaran berikutnya adalah siswa selalu diajarkan untuk berdiskusi bersama kelompok. Nah, kemudian diskusi tersebut akan mendapatkan sebuah hasil dan setiap kelompok akan maju ke depan untuk mempresentasikan jawaban yang mereka dapatkan dari hasil diskusi bersama. Sebelum akan memulai presentasi, siswa kelas 3 selalu diajarkan untuk selalu memperkenalkan nama masing-masing anggota kelompok yang diarahkan langsung oleh guru. Kemudian setelah memperkenalkan nama masing-masing kelompok, lalu siswa akan mempresentasikan hasil dari diskusi yang telah mereka lakukan. Selain itu, untuk menjaga siswa agar tidak bosan selama proses pembelajaran di dalam kelas, saya selalu mengaitkan materi pelajaran ke dalam games-games seru yang tentunya tidak akan membuat siswa merasa bosan. Nah, selain digunakan untuk keseruan dalam pembelajaran, games ini juga melatih psikomotorik anak di mana dapat melatih aktivitas fisik mereka berupa melompat, lari, dan sebagainya. Selain melatih psikomotor, di dalam games tersebut juga melatih kerjasama antara kelompok supaya kelas 3 bisa tahu dan bisa bekerja sama dengan tim. Seperti biasa, setelah melakukan games-games seru, kemudian guru akan mengarahkan siswa untuk menjawab pertanyaan bersama-sama. Kelas 3, siap! Are you ready? Agar lebih semangat lagi dalam bermain dan belajar, siswa diarahkan guru untuk membuat satu yel-yel kreatif supaya menyemangati diri sendiri dan juga kelompok. Nah, karena siswa ketagihan untuk bermain games, maka saya juga membuat sebuah game di mana games tersebut melatih kekompakan dan juga kerja sama tim dan melatih psikomotorik anak dengan cara berlari secepat mungkin ke arah sepatu, kemudian berlomba untuk memakai sepatu dengan cepat. Di sini saya mencoba melatih konsentrasi dan fokus anak dalam bermain game. 2, 3. Wah, senang rasanya melihat antusias dan semangat dari siswa-siswa kelas 3 dalam menerima pembelajaran.
Ada juga proses pembelajaran yang menyangkut pautkan siswa dengan pertanyaan-pertanyaan. Ciri-ciri makhluk hidup. Bernapas, bergerak, tumbuh, berkembang biak, peka terhadap rangsang. Sudah. Silakan duduk. Anissa, makhluk hidup terbagi menjadi 3 apa-apa? Manusia, Baru? hewan, Baru? tumbuhan. Silakan duduk. Sekarang, makhluk hidup bernapas. Manusia bernapas dengan apa? Paru-paru. Paru-paru. Silakan duduk. Ikan bernapas dengan? Insang. Alfa, sila pertama Pancasila? Belakang. Oke. Sila kedua pada Pancasila? Ya manusianya. Duduk. Coba lambang sila Pancasila yang pertama? Bintang. Lambang sila Pancasila yang terakhir, kelima. Sebutkan sila ketiga Pancasila. Oke. Hal ini dilakukan untuk menguji dan mengetes kemampuan siswa apakah mereka benar-benar telah menguasai materi atau tidak. Nah, selain itu siswa juga dituntut untuk aktif dalam pembelajaran dengan cara menyanyikan atau bertepuk tangan terkait materi pembelajaran. Coba kita simak bersama-sama. Tepuk lambang Pancasila. Nah, setelah proses pembelajaran di dalam kelas, kemudian ada juga proses pembelajaran di luar kelas di saat jam pulang, di mana seluruh siswa akan bernyanyi sebelum berdoa. Setelah berdoa, siswa akan diberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan terkait materi yang telah dibelajarkan pada proses pembelajaran di dalam kelas. Kemudian siswa yang bisa menjawab itu bisa pulang. Dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut akan memicu siswa agar aktif dalam kelas dan seluruh siswa dapat berpartisipasi untuk kegiatan proses pembelajaran di dalam kelas. Tujuannya adalah untuk dapat mengetahui kemampuan siswa setelah menerima pembelajaran di dalam kelas. Dan siswa yang berhasil menjawab pertanyaan dari guru, maka ia bisa pulang dengan memilih salah satu option yang ada pada dinding kelas. Bukan hanya sampai di situ saja Bapak Ibu guru hebat, tapi saya juga selalu memberikan tugas kepada siswa agar mereka selalu belajar di rumah, di mana siswa mempresentasikan apapun tugas yang diberikan, kemudian diupload pada halaman Facebook dan ditandai di akun saya. Mari kita simak bersama-sama contoh dari tugas yang telah saya berikan dengan memanfaatkan teknologi, yaitu media sosial berupa Facebook. Sebelum makan, berdoa setelah sholat. Saya sekolah di SDN 5 Dungalio. Saya akan menyanyikan dan menghafalkan lagu bilangan. Marilah kawanku belajar bersama tentang nilai tempat sebuah bilangan. Ada satuan, ada puluhan, ada ratusan dan juga ribuan. Nilai Pancasila ada 5 sila. Sila yang pertama menganut agama. Sila yang kedua saling menolong. Sila yang ketiga cinta tanah air. Nah, itulah beberapa contoh tugas yang dikerjakan siswa dengan memanfaatkan teknologi berupa Facebook dan lain sebagainya. Cukup sekian dari saya, terima kasih telah menonton. Dadah, sampai berjumpa lagi di video berikutnya.